Ya, bismillah. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tamam. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ngeteguh udah bang? Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Taib ya. Barakallahu fikum teman-teman semua yang telah hadir ya. Kita berkumpul kembali di majelis ilmu dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua ya. Yang dimana kita dari sela-sela kesibukan ya, setiap pekan itu kita menyisakan waktu lah. Itu tidak untuk menuntut ilmu agama ya. Meskipun sisa tapi jangan sampai kita lalai dalam atau tidak duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan ini nanti akan kita amalkan ya untuk ke depannya. Barakallahu fikum. Karena memang yang susah itu adalah mengamalkan ilmu-ilmu. Betul tidak? Ya. Ada orang-orang yang hanya sebatas menjadi bahan informasi saja, tidak menjadi pengamalan ya. Jadi ilmu atau informasi itu hanya dia kumpulkan saja tanpa diamalkan. Maka setiap ilmu yang kita ini kan akan ditanya juga. Betul tidak? Nah, apakah diamalkan atau tidak? Taib. Barakallahu fikum, hari ini ya, teman-teman semua kita akan membahas berkaitan tentang akhlak, masih tentang akhlak. Dan betapa pentingnya pembahasan ini ya, sehingga bab atau bukunya itu memang tebal. Kalau antum lihat baca kitab Adabul Mufrad, pernah dengar? Kitab Al-Adabul Mufrad ya, Al-Imam Al-Bukhari ya. Lihat bagaimana kitabnya tebal. Kenapa? Memang adab ini enggak ya. Assalamualaikum. Adab itu memang ya memang panjang ya dan rinci gitu ya. Dan adab juga jangan kita sepelekan. Kenapa? Karena athqalu syai'in fil mizani khuluqun hasanun ya. Yang paling berat timbangannya di hari akhir nanti, yaumul mizan, adalah akhlak yang baik. Jadi jangan antum sepelekan cuman senyum sama saudara antum ya. Padahal itu akan bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Bahasanya setiap ada yang ngasih atau senyum ya ke antum, kemudian antum dapat cash di 1 juta. Kira-kira tiap hari antum bakal senyum nggak? Senyum. Sikana susuriannya dulu ya. Yang nggak boleh susurian sok-sok sorangan ya. Kayak batur tenan naon, tapi mun susurian sorangan wah dipertanyakan ya. Taib. Karena pahala ini gaib ya, nggak bisa kita lihat ya, maka ya sedikit orang yang mendawamkan ini ya. Taib. Kemudian apalagi akhlak itu begitu pentingnya sampai-sampai akhlak itulah yang menjadikan bahwa dia masuk surga atau tidak. Bukankah saya pernah mengatakan kepada antum, bukankah menduakan Allah itu adalah tanda bahwa dia tidak memiliki akhlak kepada Allah, betul tidak? Nah, ya. Maka dari itu akhlak kepada Allah itu lebih tinggi sebetulnya derajatnya daripada akhlak kepada sesama makhluk. Antum nggak punya adab sama Allah, bisa-bisa antum di-ban, nggak bisa masuk surga, betul tidak? Enggak lagi, yang baik ya. Bisa-bisa nggak masuk surga. Kenapa? Karena kita nggak punya adab sama Allah ya. Maka dari itu syarat untuk masuk surga itu adalah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah ya. Jadi kita tahu nih penting banget nih mempelajari akhlak. Akhlak itu penting ya. Bahkan Rasulullah mengatakan bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Antum berbuat baik sama keluarga antum, akhlak bukan? Akhlak.
antum berbuat baik sama istri antum, sama anak-anak antum, sama teman-teman. Akhlak bukan? Akhlak. Semuanya akhlak. Ya. Dan tahu dari mana bahwa itu adalah akhlak yang baik atau sikap yang terpuji? Tentunya dari agama. Ini baik, ini tidak, ini baik, ini tidak. Betul tidak? Jadi barometernya adalah agama. Nah, yang akan kita bahas teman-teman sekalian masih pembahasan berkaitan dengan pasangan. Ini kita bahas sampai akhir hari ini ya. Sehingga nanti pekan depan insya Allah kita masuk kepada adab kepada anak-anak kita ya. Al-muslimu al-haqqu zaujun mithaliyun. Bahwa muslim itu ya, muslim yang sesungguhnya adalah dia yang punya akhlak kepada pasangan ya, dan dia bisa menjadi toladan. Untuk siapa? Untuk pasangannya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah orang yang wajib kita teladani. Rasulullah, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada teladan. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk cari teladan orang lain. Cukup Rasulullah. Ya. Rasulullah di sana ada kesempurnaan. Ya. Rasulullah maksum. Ketika berbuat salah langsung Allah tegur, maka disebut maksum, ya, terjaga dari dosa. Jadi insya Allah tidak akan salah ketika antum meneladani Rasulullah, ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan khairukum li ahli, wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya, pada istri saya, pada anak-anak dan seterusnya. Itu maknanya, ya. Penulis mengatakan di sini, ya, idza dakhala al-bait ya aqbala ala zawjihi wa auladihi biwajhin taliq al-muhayya. Kalau kita masuk ke rumah ya, nah, adabnya adalah kita tuh mencium tangan ya, atau mencium kening istri kita, ya. Dan juga kita itu wajahnya berseri-seri. Kita tahu kita tuh punya beban di luar, betul tidak? Di kantor kita punya beban. Di luar mungkin dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan yang lain, ya, rekan bisnis dan seterusnya. Punya beban. Ketika pulang ke rumah, apakah harus di-share itu beban ke istri dan anak kita? Nggak perlu, ya. Cukup yang mereka tahu itu mereka bisa dinafkahi, berikan kebahagiaan. Kalau harus menanggung beban kita juga, wah berat. Betul tidak Pak? Ya. Wah kita banyak beban nih, ya. Punya beban ya. Kalau kita ke rumah dengan keadaan cemberut ini, wah kasihan Pak istri dan anak kita, betul nggak? Ya. Biarkan beban itu kita yang menanggung, ya. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah, betul tidak ya? Dan biarkan beban itu, ya, kalau ada teman cerita, ya syukur-syukur teman ceritanya jangan istri lah. Kalau bebannya misalkan kita tahu istri kita itu, wah kayaknya nggak bisa nih kalau di-share kayak gini. Istri kita tuh misalkan orangnya kepikiran terus gitu kan, ada orang istri kayak gitu ya. Dan memang istri itu ya, kita udah bahas kemarin, bengkok, khuliqat min dilai, yaitu bengkok ya, perempuan tuh bengkok. Jadi kalau antum curhat ke istri itu tentang masalah beban itu, kalau istrinya kurang ini, wah bahaya. Bukan menyelesaikan itu, tapi nambah beban. Salah ya, hati-hati. Apa katanya? Wah, curhatan ini, Pak Azmi. Iya. Solusi ya? Solusi ya Allah. Barakallah. Jadi boleh aja sebetulnya, tapi tadi kita juga harus melihat kondisi istri kita. Bukan tidak boleh ya. Dan lebih bagus lagi kalau sebenarnya ke istri kita, kalau istrinya mampu ya untuk tadi. Kemudian mangga, Assalamualaikum ya kalau Pak, mangga luput Pak. Ya kalau, Assalamualaikum. Apalagi yang harus dilakukan sih? Bahkan Allah ini mengatakan dalam Al-Quran, Quran surah Nur ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jikalau kalian masuk ke dalam rumah, maka fasallimu alaikum. Ya.
Fasallimu ala anfusikum. Ucapkan salam untuk atau ucapkan salam kita kepada keluarga kita. Ya. Bahkan Rasulullah pernah berwasiat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah ketika di Madinah. Masih kecil ketika itu Anas. Jadi Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Ya. Dan Anas menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Dan konon katanya Anas itu adalah orang yang paling akhir wafat kalau tidak salah di kalangan sahabat. Betul tidak? Ya. Usianya panjang, alhamdulillah. Memang masih muda ketika itu. Jadi pelayan Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Anas, ya bunai. Wajar ya ngomong ya bunai ya karena masih kecil gitu. Ya bunai, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Jikalau kamu masuk ke rumah, maka ucapkan salam. Yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Akan terjadi apa? Keberkahan ya untukmu dan untuk keluargamu. Dan ingat, ketika kita mengucapkan salam itu bukan karena kebiasaan aja. Saya mah kebiasaan. Atau ini mah budaya dah. Salah ya. Ketika kita mengucapkan salam itu, niatkan bahwa kita ini sedang apa? Ya, beribadah. Yang pertama. Yang kedua, kita sedang mendoakan orang-orang rumah. Ya. Jangan sampai orang lain didoakan sama kita orang rumah, wah lalai kita mendoakannya, salah. Ya. Orang yang kita cintai, orang yang kita menemani, bahasa Sundana batur sasumur, batur sadapur, batur sakasur. Ya. Masa gak didoain sama kita ya? Harusnya lebih lagi kita ngedoain mereka. Ya, taib. Jadi kita bisa, bagaimana kita bisa jadi teladan gitu buat dia itu, buat istri kita ya, buat anak kita dan seterusnya. Bahkan di zaman Rasul itu ada orang laki-laki yang dia tuh kerjaannya siang hari dia saum, malam hari dia sholat. Bahasana istrinya tuh ditoel acan. Boleh tidak seperti ini? Tidak. Kita akan bahas. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa takumul lail. Faqala bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Sum wa aftir. Wa nam wa kum. Fa inna li jasadika alaika haqqa. Wa inna li ainika alaika haqqa. Wa inna li zawjika alaika haqqa. Dan seterusnya. Jadi Rasulullah itu mendengar laki-laki ini ya, tadi saum sepanjang hari, kemudian sholat malam sepanjang malam. Istrinya tuh toel acan. Ya. Dan untuk jasadnya juga dia bahasanya tidak diberikan haknya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, qala bala ya Rasul. Iya, saya melakukan itu. Rasulullah bersabda, fala taf'al. Jangan engkau lakukan. Ya. Sum wa aftir. Saumlah, tapi jangan lupa apa? Buka. Ya. Apalagi nam wakum, tidurlah, tapi jangan lupa sholat. Ya. Jadi ketika kita tidur ya, kita juga jangan lupa sholat. Ketika kita sholat jangan lupa juga tidur. Ya. Wa inna li jasadika alaika haq. Untuk tubuh kita juga ada hak. Ingat, tubuh kita ini titipan. Wa inna li ainika alaika haq. Dan untuk mata kita juga ya, ada hak. Butuh tidur, betul tidak? Iya. Buktinya kalau kita nggak tidur seharian, mata kita gimana? Wah, panas, capek, ya. Bisa jadi amekan, betul? Karena nggak tidur. Karena hak tubuhnya tidak diberikan. Nah ini yang paling penting nih, karena poin kita ini adalah wa inna li zaujika 'alaika haqqo. Untuk istrimu juga ada hak. Ulah pas orang hungkul hayang, istri harus memenuhi. Tapi pas ketika istri hayang, kayak kurang tadi dipenuhi, salah tidak? Salah ya. Ketika kita memiliki hasrat ingin itu loh bahasanya ya, harus dipenuhi kan oleh istri. Istri juga sama. Ya, kita juga wajib memenuhi kebutuhan istri. Nah itu, kalau ini terjadi, ya,
maka insya Allah akan ada keharmonisan ya. Baik. Kemudian apa lagi ya? Kemudian selanjutnya adalah poin yang selanjutnya, min anjahil azwaji ya. Jadi bagaimana sih pasangan yang sukses atau yang ideal tuh? Yang saya baca adalah bagaimana pasangan yang sukses itu adalah yang dia mengikuti hadil Islam, yang mengikuti petunjuk-petunjuk Islam, baru dia dikatakan sukses. Ya. Ingin kita tuh sukses ya, harus mengikuti petunjuk ya. Memang banyak ujian ya, banyak ujian ya. Diuji bagaimana Nabi Nuh diuji dengan istrinya, betul tidak? Nah, Nabi Nuh tuh sampai beliau wafat, istrinya nggak mau ini ya, masih tetap bahasanya merep ti tukang ya, bahasa Sundanya. Dia depan Nabi Nuh baik, tapi di belakangnya enggak, sebetulnya merepan ya, memusuhi Nabi Nuh ya. Sampai akhirnya dia tewas ya, tenggelam. Tenggelam di mana? Ya, ketika banjir bandang, ketika azab itu datang. Istrinya Nabi Lut juga sama. Istrinya Nabi Lut juga ya, sampai akhir hayatnya ya, dia kufur ya. Dia adalah orang yang memusuhi juga dakwahnya Nabi Lut. Istrinya tuh bahkan dalam sebuah riwayat itu ya terkena azab ya. Terkena azab, tidak selamat. Dalam Al-Quran itu dikatakan illa mura'atak, katanya, kecuali istrimu. Istrimu itu nggak selamat ya, karena banyaknya dosa ya, karena dia masuk ke dalam orang-orang yang memusuhi Nabi Lut. Kalau tidak salah tertimpa batu ya, atau menjadi batu, saya Allah Ta'ala alam. Nah ini ya, padahal tidak bercerai, betul tidak? Jadi cerai atau tidak itu sebetulnya bukan dari ciri dia sukses atau tidak. Ya tidak? Ya, saya sepakat dengan itu. Ada yang nggak cerai selama hidupnya, tapi dia bukan pasangan yang sukses. Saya kasih contoh, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Betul tidak? Dia bercerai tidak? Tidak. Bahkan dia itu sampai mati tuh ya nggak cerai lah bahasanya. Apakah bisa disebut menjadi pasangan yang sukses? Tidak. Ya. Mereka berdua adalah orang yang bahu-membahu memusuhi siapa? Rasulullah SAW. Ya. Bahu-membahu untuk menzolimi Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Allah sudah mengabarkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka tuh Abu Lahab itu nanti. Sama istrinya juga sama. Bahkan dalam ayat yang lainnya gimana? Wa mar'atuhu hamma atal hatab, bawa habal atau bawa tali. Itu dikabarkan sama Allah di Al-Qur'an. Apakah dia sukses? Tidak. Ya, jadi jangan antum melihat ada orang yang cerai, wah, ini nggak sukses, salah. Bisa jadi itu keputusan yang betul. Ya. Kadang ada orang yang sukses itu ya harus gagal dulu, betul nggak? Seperti pengusaha. Pengusaha itu biasanya gagal dulu, betul nggak? Gagal, akhirnya sukses. Ya. Jadi bisa jadi ketika perceraian itu adalah solusi terakhir, ya. Meskipun itu dibenci oleh Allah Taala, ya. Akan tapi itu halal, ya, halal. Nah itu mah solusi terakhir lah ya. Yang kita baru-baru ini mendengar, lihat bagaimana ada pembakaran. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Seorang wanita membakar suaminya. Nauzubillah min dzalik. Betul tidak? Oh, ngeri itu. Ya. Jeung netizen mah mantap, Bu. Naon coba? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Wah, mantul katanya. Wah, menyala Bu katanya. Bari make api teh. Bener? Astagfirullahaladzim, ya Allah, lihat dibenarkan itu kayak gitu. Bener tuh? Salah.
Ya, itu moral kita sudah turun, teman-teman semua. Ya. Wallah, ngeri saya dengarnya aja. Ya. Bayangkan saya teh, mun itu yang dibakar adalah ayah antum. Yang dibakar adalah kakaknya antum, adiknya antum, saudaranya antum, atau orang yang antum cintai. Bakal ngomong gitu nggak? Menyala bu, gitu. Dan itu bukan satu dua saya lihatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ngeri. Wallah itu ngeri. Moral kita udah turun ya. Hah? Iya dah, ini pasti kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya tapi kan begitu ya. Nggak sampai ngebakar gitu kan. Iya. Sama panas aja. Ya. Aduh, ngeri itu ya. Disunut ku rokok ge. Nah, karek ya. Iya sih betul salah ya suaminya. Saya dengar dia adalah seorang yang suka judi slot ya. Slot tuh. Menjanjikan non kemenangan itu ya bohong gitu. Ya. Orang-orang yang ini slot itu lihat. Nah, ini ada teknisi-teknisi nih, mantap nih engineer nih. Tanyain ke mereka. Bikin sistem itu tuh mudah ya. Ya ada yang main dimenangkeun we heula. Benar teu? Dimenangkeun we hiji dua. Geus kacanduan. Nah, dielehkeun kabeh. Geus kacanduan. Tuluy we, benar teu? Saya punya teman. Temennya punya kakak. Teman saya itu punya kakak kandungnya dia. Kecanduan slot. Hutangna ratusan juta. Gara-gara slot. Hati-hati jeung slot. Ya. Allah barik ya. Gitu ya. Berat ya. Moral kita sudah turun, akhlak kita sudah ini, degradasi akhlak sudah ini. Padahal kan bisa mediasi ya, bisa mediasi. Oh nggak bisa mediasi, nggak bisa gitu. Ya udah cerai aja, betul nggak? Iya nggak? Iya. Solusi terakhir kan, bukan sampai membakar seperti itu menghilangkan nyawa. Dia nggak mikir anaknya nanti jadi anak yatim nanti. Anak-anaknya masih kecil, betul nggak? Itulah iman ya. Iblis masih seserian, betul tuh. Surian kami, Pak orang ke surian. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Iya. Ya, betul. Iblis senang ya. Iblis senang melihat wah berhasil cenanya. Betul tidak? Iya. Berhasil. Ya. Iya. Betul, bisa jadi psikologisnya ini dan seterusnya. Itu bahaya teman-teman semua. Ya. Berat, ya. Tentunya ini adalah kenapa? Karena kurangnya iman, betul tidak? Kurangnya petunjuk dia kepada Islam, ya. Tidak mengikuti petunjuk-petunjuk dari Islam, ya. Berat ya, Pak. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa min anjahil azwaji ya adalah seseorang atau pasangan ya, yang dia tuh membawa nilai-nilai Islam di dalam kehidupan berumah tangga. Dia mengikuti petunjuk-petunjuk Islam dan insya Allah akan menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Kemudian apalagi di sini bahasanya adalah kayyisun fatinun ma'azaujatihi ya. Yang saya tangkap adalah maksudnya adalah kita ini sebagai suami itu ya harus menjadi pakaian lah, wadah untuk istri kita. Istri kita pun sama menjadi pakaian untuk kita. Ari nungarana pakaian. Pakaian itu melindungi, betul tidak? Ya. Melindungi dari angin, melindungi dari debu, melindungi dari terik panasnya matahari, melindungi dari kedinginan dan seterusnya. Artinya kita ini adalah pelindung, penjaga, betul tidak? Nah, bukan sebaliknya. Wah, ketika kita melihat istri kita banyak kekurangan dan seterusnya, akhirnya apa? Kita mengumbar aibnya. Status WA. Oh. Betul nggak? Ketika suaminya punya salah, wah, bikin status ya di medsos dan seterusnya. Sehingga
satu dunia tahu kesalahan suaminya. Naudzubillah min dzalik. Apakah seperti itu? Tidak, ya. Harusnya ditutupi aib-aibnya itu, ya. Kalaupun mau minta solusi cari orang yang terpercaya, yang bisa memberikan solusi-solusi. Bukan kita bikin status-status, akhirnya apa? Oh, tahu ternyata istrinya kayak gini ya. Wah, ternyata suaminya seperti ini ya. Tidak, ya. Sama, seorang istri pun sama. Biasanya istri yang ini tuh tidak bisa menjaga aib-aib suaminya, ya. Kalau suamimu memiliki kekurangan, maka dirimu pun memiliki kekurangan, betul tidak? Nah, kalau dirimu, wah saya kan cantik, oh, banyak yang suka ke saya, sama suamimu juga ganteng, banyak yang suka, betul nggak? Ya. Janda-janda juga suka sama antum ya? Gadis-gadis juga dan seterusnya ya. Banyak yang suka sama antum, ya. Sama istri kita juga, ya. Banyak yang suka sama dia. Tapi dengan banyak yang suka itu dia memilih kita. Ya. Kita memilih dia. Jadi itu memang sudah konsekuensi. Itu tidak? Kita memilih dia dan dia memilih kita. Dari jutaan manusia bayangkan, kita yang terpilih menjadi suaminya. Dari jutaan manusia laki-laki ya yang memilih dia, wanita menjadi pasangannya. Jadi jangan asal oh saya ini kan saya milih. Enggak. Kalau sudah menikah sudah, itu kesepakatan bersama. Ya. Tidak ada lo gua, yang ada kita. Betul tidak? Nah, kekurangan pasti ada ya. Jangan sampai ada peribahasa tuh, gajah di pelupuk mata terlihat, tidak terlihat. Ya. Semut di seberang lautan terlihat. Nah ini. Gajah yang begitu besar, kesalahan-kesalahan kita, itu nggak dilihat. Padahal gede, loba kesalahan. Tapi semut di seberang lautan, kesalahan orang lain, kesalahan pasangannya, wah dikorek sampai ini. Nah, ya. Maka dari itu apa kata penulis selanjutnya adalah, kita ini harus menjadi yukammilu naqsaha. Kita harus menyempurnakan kekurangan dari istri kita. Kita banyak kekurangan A sampai Z, istri kita juga ada. Ya. Kalau istri kita banyak, berarti kita loba. Ya, tanyakan ke teman kita, wah, antum masuk darmaji, naon? Dahar 5 ngaku hiji. Dan seterusnya, banyak kekurangan ya. Ini aja kiasan. Ya. Kemudian apa lagi? Yuhsinu taufiqa baina irda'i zawjihi wa birri walidatihi. Kita harus seimbang ketika tong pedah, saya mah laki-laki Ustaz, ya. Ridho saya mah ada di kedua orang tua. Terus dia mengabaikan istrinya, betul tidak? Salah ya. Tidak. Harus seimbang. Ketika kita menikah dengan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bimahril madhkur. Saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Itu tanggung jawab yang tadinya masih ada di kedua orang tuanya, dia berpindah kepada kita, suaminya. Jadi bukan perkataan yang mudah itu, mitsaq gitu, mitsaqun ghalidz ya. Perjanjian yang ini kuat. Ya. Ketika kita menikah, maka upayakan kita tuh bisa balance antara kita berbakti sama orang tua, kita juga bisa memberikan kebahagiaan untuk siapa? Untuk istri kita. Ya. Ustaz, rumah saya sama ibu saya sama ayah saya jauh. Ya, saya ingin juga berbakti sama mereka berdua. Ya, bagaimana caranya ya? Deketin rumah ibunya. Ya. Mungkin beda gang ya, mungkin beda komplek, yang penting deket ya. Asal ulah beda negara ya. Beda provinsi, wah capek Pak ya. Kita kan sebagai laki-laki, kecuali kalau di rumah itu ada kakak, adik ya, bisa nalingakeun ya. Tapi Pak, mohon maaf kalau saya sendiri ya, ada
pintu surga nih, kan ibaratnya dalam hadis tuh diibaratkan sebagai pintu surga kedua orang tua itu. Nggak akan saya sia-siakan. Kalau orang tuamu adalah pintu surga untuk kamu, maka istrimu adalah bidadari surganya. Betul tidak? Nah, ini keduanya penting tidak? Penting. Dan kita memang diberikan kekuatan, ya, kemampuan untuk memimpin. Kita laki-laki, Pak. Makanya ar-rijalu qawwam. Nanti kita akan bahas. Nah, solusinya ada, ya, solusinya. Asa ulah saimah weh. Satu rumah lah, Pak. Ya, satu titik nila, nyebar, Pak. Ya, bahasanya cuman sepercik api tapi bisa nyebar, ya. Mun sarumah tuh gitu, Pak. Bu. Pak, ya. Jangan kalau serumah mah. Yang penting beda rumah lah, beda gang tenan naon, ya. Ya, beda gang, ya. Pulang lagi kantor, bawa makanan, pulang ke ibu, ke bapak. Nih, mah, Pak. Ada makanan, udah itu baru ke istri kita. Ya, solusi bukan? Solusi. Mama, bapak lagi sakit, tengok ke rumah sebentar, ini obat ini nih. Udah lagi datang lagi ke rumah. Solusi, Pak, itu. Ya. Baik. Maka dari itu bagaimana kita harus balance. Tadi bukan berarti kita mengenyampingkan keduanya, ya. Itu dua-duanya tanggung jawab kita. Makanya laki-laki itu berat. Jadi laki-laki itu berat sehingga wanita, ya. Makanya kalau wanita mah kan dikabarkannya deh, kalau kamu katanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lagi taat sama suaminya, ya, dan seterusnya, ya, nggak banyak poinnya tuh, ya. Maka kamu akan masuk surga dari pintu mana saja, bayangkan. Untuk laki-laki ada nggak kayak gitu? Ada, cuman berat, panjang katanya tuh. Ya, dihisapnya loba orang. Kemarin ada pertanyaan, Sat, kalau saya punya istrinya 2, gimana katanya? Bakal dihisap nggak? Bakal dihisap, ya. Kalau Anda nggak adil, ya, dari pembagian jatah, pembagian harta, pembagian ini, kita bangkit dari kubur, maka dia akan berjalan miring, azabnya teh berat sabelah. Taib. Kemudian apa lagi, ya? Yuhsinul qiwamata 'alal mar'ati. Bagaimana kita ini membaguskan qawam kita kepada pasangan kita. Kita tahu bahwa kita tuh kuat. Qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa, ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan bahwa laki-laki itu qawwam, penjaga, pelindung, kersaha ke wanita, perempuan. Artinya wanita itu lemah, lebih lemah dari kita. Mun ayana kuat oge, teu sakuat tala lelaki. Ari penjaga, ya harusnya seperti apa, ya? Penjaga, ya. Yang namanya penjaga, yang menjaga, melindungi dan seterusnya, tidak menyakiti. Kalau kita telah menyakiti mereka, maka meminta maaf kepada mereka, ya, pada istri kita. Ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dan Allah telah menjadikan kita di atas derajatnya dari mereka, ya. Bagaimana kita itu bisa menjadi qawwam, ya, pelindung bagi mereka. Ingat, ya, tujuan pernikahan itu, ya. Kalau cuman sekedar di dunia aja, terlalu sepele, Pak. Terlalu sepele. Dan ingat, kita laki-laki, ya, jangan merasa kuat. Kita, ya, jangan merasa kuat. Adam alaihissalatu wassalam punya segalanya di surga, Pak. Kesepian deh? Kesepian. Allah tahu kesepiannya Adam itu kenapa? Allah ciptakan Hawa dari itu orang maksudnya. Jadi orang bogana naon kabeh, Pak. Pasangan garing, Pak. Betul tuh? Adam punya segalanya pada surga, ya. Tapi tetap merasa kesepian karena nggak ada yang menemani. Ya, kita punya segalanya tanpa ada pasangan, Pak. Wah, garing, Pak, hidup kita. Ya. Makanya kita bersyukur dengan adanya istri kita, dengan segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah perbaiki terus segala kekurangannya. Ya. Oh, kita punya kekurangan. Enggak usah tuh, orang kieu, kenapa tuh kamu menikahi saya? Kan orang kieu. Ini salah ini, ya.
egois ini, ya. Betul, kita punya kekurangan. Ya. Harusnya, mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Saya akan mencoba untuk lebih baik lah. Ya itu yang betul mah. Ya. Kan perempuan gitu ya. Kenapa tuh kamu nikahin saya? Saya kan banyak kekurangan. Gini, ya udah gini. Ya. Baik. Nah, harusnya ketika kita kekurangan, kita mencoba memperbaiki lebih baik. Nah, itu yang nggak egois itu seperti itu. Jangan nurutin ego kita. Ya. Lihat bagaimana Adam alaihissalatu wassalam ya, diturunkan dari bumi ya bersama Hawa sini. Dunia ini ya faniyatun, sementara. Ya, dunia itu sementara. Tapi ada yang menjadikan dunia itu kakak menjadi tujuan. Betul tidak? Keliru ya. Padahal dunia ini cuman tempat lewat kita. Tempat lewat ya, betul tidak? Iya. Tapi kok kan dunia itu adalah tempat ujian ya. Hari tempat ujian teh scary itu Pak. Rawan tuh Pak. Rawan. Tapi nah jelema ya nak serasa akan hirup di dunia teh lo lila ya. Serasa dia tuh akan hidup di dunia tuh lama we, ya. Serasa dunia itu wah, mumpung orang kene heuy. Orang foya. Padahal dunia mah tempat kita diuji. Sebentar lagi dia akan apa? Dia akan kembali kepada tempat asalnya di mana? Surga. Nu lulus di dunia bae abus ka surga. Teu lulus di dunia wayahna abus ka neraka. Gitu. Ya. Adam ketika dan Hawa diturunkan itu, bagaimana lihat sikap Adam? Apakah sesurian? Ya, orang di dunia ya. Ya, foya-foya dan tidak. Adam diturunkan dari dunia, dia menyesal dengan kesalahannya. Bahkan Allah ilhamkan kepada Adam, bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, telah menzalimi diri kami. Lihat bagaimana ya. Seharusnya kita menjadikan dunia itu kerdil. Ya. Jadi kalaupun kita punya harta cuman sebatas kita genggam. Ya, maksudnya kita hak pakai saja, bukan hak milik. Hak pakai aja, hak pakai, hak guna pakai. Betul tidak? Ya. Istri kita juga ujian lah untuk kita ya. Anak kita juga sama, ya harta kita dan seterusnya ya. Maka dari itu berikan yang terbaik ya. Dengan segala kekurangan yang kita miliki ya, dengan segala kesalahan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang masuk surganya teh bareng istri, bareng anak-anak dan seterusnya, bareng orang-orang yang kita cintai. Kalau kita baca ya berkaitan dengan surga dan neraka, wah ya sigana ka dunia mah moal moal nafsu deui ya. Kalau bahasanya kalau surga ditampakkan depan antum setiap hari, neraka pun ditampakkan ya depan antum setiap hari, sigana bakal gawe moal. Ya enggak? Bakal fokus di mana? Di masjid ya sigana ya. Benar gitu? Pernah kejadian di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu itu meminta izin kepada Allah. Silakan baca asarnya ya, saya lupa. Dalam kitab apa. Jadi Nabi Sulaiman pernah meminta izin kepada Allah untuk memenjarakan iblis dan tentaranya. Dipenjarakan kabeh. Ya, bahasanya itu dikeluarkan. Eta pasar, Pak. Pasar tutup kabeh. Ya, fokus di tempat ibadah. Nah, jadi ayeuna setan, ayeuna iblis teh oke aja ada hikmah dan Allah yang tahu hikmahnya ya. Kebayang kalau surga dan neraka kita ditampakkan, kita bisa melihat. Moal aya nu teu beriman, kabeh beriman. Betul tidak? Enggak ada yang kafir, enggak ada yang kufur. Oh, ya neraka. Wah, disiksa, oh tinggal di kabeh. Terus apa ujiannya kalau terlihat seperti itu? Makanya itu adalah ujian untuk kita, kaum yang beriman.
Mukmin, amana, yu'minu, orang yang percaya. Ya, bahwa nanti itu ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur. Ya, kadang Allah tampakkan tuh, ya, ke sebagian orang. Nikmat kubur, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dia mengatakan 70, ya. Wah, luar biasa. Imah orang katanya di sana, rumah kita selanjutnya. Ya, ada yang Allah tampakkan juga dengan azab kubur, ya. Ada ketika itu, ya, ditampakkan azab kubur itu. Yang tadinya apa namanya? Kenapa? Oh, siap. Ya, baiklah. Iya, ya, assalamualaikum. Ya. Baik. Kadang ditampakkan azab kubur, kenapa? Ya, untuk ini, untuk kita. Ada yang baru dimasukin ke dalam kubur itu, ya, dimasukin ke dalam kubur. Kemudian ada keluarga yang lain, ya, yang punya kuburannya. Itu bukan tempat kalian, itu tempatnya kita katanya. Tempatnya kita sudah nyewa di sana. Akhirnya dibongkar, pas dibongkar, tutung, Pak. Secara logika itu ayah seuneu memang ada anak kan kain kafan yang tadinya putih menjadi hitam. Itu sisa kubur, ya. Ada juga yang Allah tampakkan neraka dengan dia pergi umroh misalkan. Di sana tidak sadar berapa hari, 3 hari sampai ada yang 7 hari. Ternyata dia selama itu sedang berada dalam neraka katanya, dalam mimpinya itu. Akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Ya. Kadang Allah tampakkan, ya, tapi sebagian saja. Kalau ditampakkan semua, wah, semuanya beriman kalau gitu ya. Ya, gitu. Itulah, beriman atau enggak sih, gitu. Dan itu ujian untuk kita semua, termasuk pasangan kita juga ujian untuk kita, ya. Dan mudah-mudahan kita itu bisa lulus lah ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita harus yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Dan kita harus yakin juga fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan insyaallah. Bahkan Allah menjanjikan 2 kemudahan. Ya, kita mungkin akan capek mendidik istri kita, anak kita dan seterusnya, ya. Tapi insya Allah yakin akan ada pahala di sisi Allah Taala. Dan Allah adalah Rabb yang sebaik-baiknya yang memberikan pahala kepada kita. Jadi kalau ada yang ingin memberikan balasan, maka hanya Allah yang paling baik ketika memberikan balasan. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan antum semua. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi